Pengertian gangguan metabolisme. Metabolisme adalah pertukaran zat antara suatu sel atau suatu organisme secara keseluruhan dengan lingkungannya. Metabolisme juga merupakan proses penting yang terjadi pada tubuh manusia. Sebagai proses pengolahan, baik pembentukan dan pengurangan zat-zat yang diperlukan tubuh agar tubuh dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Klasifikasi gangguan metabolisme. Adapun klasifikasi gangguan metabolisme dibagi atas berbagai macam, yaitu yang pertama gangguan metabolisme protein, gangguan metabolisme lemak, dan gangguan metabolisme karbohidrat. Gangguan metabolisme karbohidrat. Yang pertama galaktosemia. Galaktosemia adalah gangguan metabolisme genetik yang langka yang mempengaruhi kemampuan individu untuk metabolisme galaktosa. Terjadinya galaktosemia. Reaksi pertama dari jalur ini yang pertama yaitu penurunan aldosis jenis gula termasuk galaktosemia. Gula menjadi alkohol. Data terbaru menunjukkan bahwa aldose merupakan enzim yang bertanggung jawab dalam jalur ini. Karena itu, aldose reduktasi mengurangi galaktosa untuk membentuk gula alkoholnya. Laktilol tidak memiliki substrat yang cocok untuk enzim berikutnya dalam jalur poliol dehidrogenasi. Laktilol terkumulasi dalam jaringan tubuh dan diekskresikan dalam pasien urin galaktosemik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Pada Purnama, PBC 190018. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh versi Aulia Pratiwi. Selanjutnya yaitu gejala galaktosemia. Bayi baru lahir dengan galaktosemia tampak normal pada awalnya, tetapi dalam waktu beberapa hari atau minggu setelah bayi mengkonsumsi susu formula atau ASI yang mengandung galaktosa, bayi akan kehilangan nafsu makan, rewel, muntah, jaundice atau kuning, diare, sulit untuk bertambah berat badan, dan tidak tumbuh dengan normal. Anak juga bisa mengalami kejang. Untuk pencegahannya yaitu dengan mengurangi asupan galaktosa, dan untuk ibu hamil yang menderita galaktosemia tidak mengkonsumsi galaktosa selama kehamilan. 2. Intoleransi fruktosa. A. Pengertian. Intoleransi fruktosa adalah salah satu penyakit keturunan di mana tubuh tidak dapat menggunakan fruktosa karena tidak memiliki enzim fosfosfruktodolase. Sebagai akibatnya, fruktosa infostase yang merupakan hasil pemecahan dari fruktosa tertimbun di dalam tubuh, menghalangi pembentukan glikogen dan menghalangi perubahan glikogen menjadi glukosa sebagai sumber energi. B. Penyebab. Mencerna fruktosa atau sukrosa yang dalam tubuh akan diuraikan menjadi fruktosa. Kedua jenis gula ini terkandung dalam gula meja. Dalam jumlah yang lebih bisa menyebabkan hipoglikemia atau kadar gula yang rendah, disertai keringat dingin, tremor atau gerakan gemetar di luar kesadaran, linglung, muntah, nyeri perut, kejang, kadang-kadang bahkan koma. Jika penderita terus mengkonsumsi fruktosa, bisa terjadi kerusakan ginjal dan hati serta kemunduran mental. Pengobatan intoleransi fruktosa. Pengobatan ini terdiri dari menghindari fruktosa atau biasanya ditemukan dalam buah-buahan yang manis, sukrosa dan sorbitol atau pengganti gula dalam makanan sehari-hari. Serangan hipoglikemia diatasi dengan pemberian tablet glukosa yang harus dibawa setiap saat oleh penderita intoleransi fruktosa herediter. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetik dan klinis yang termaksud heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Faktor-faktor penyebab diabetes mellitus. Faktor-faktor yang menjadi penyebab diabetes mellitus yaitu kurangnya orang gerak badan, diet tinggi, lemak rendah karbohidrat, kegemukan, dan kesalahan pola makan. Klasifikasi diabetes mellitus. American Diabetes Association 2005 dengan Arus Udoyo 2006 mengklasifikasikan diabetes mellitus menjadi dua, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2.
Diabetes mellitus tipe 1 dibagi menjadi dua subtipe, yaitu autoimun akibat disfungsi, autoimun dengan kerusakan sel-sel beta, dan idiopatik tanpa bukti autoimun dan tidak diketahui sumbernya. Diabetes mellitus tipe 2 diabetes mellitus tipe 2 yaitu bervariasi, mulai yang resisten insulin disertai definisi insulin relatif sampai yang predominan gangguan sekresi insulin bersama resisten insulin. Diabetes mellitus gestasional. Faktor risiko terjadinya diabetes mellitus gestasional yaitu usia tua, etnik, obesitas, multiparitas, riwayat keluarga, dan riwayat gestasional. Karena terjadi peningkatan sekresi, beberapa hormon yang mengandung efek metabolik terhadap toleransi glukosa, maka kehamilan adalah suatu bentuk diabetagonik. Gangguan metabolisme protein. Gangguan metabolisme protein dibagi menjadi dua gangguan. Yang pertama, hipoproteinemia. Hipoproteinemia biasanya ditandai karena adanya ekskresi protein dry atau GOT. Dry atau GOT adalah kondisi kesehatan yang biasanya ditandai karena adanya serangan artritis inflamatori berulang dengan gejala kemerahan lunak yang sangat sakit dan panas. Metabolisme dry atau GOT terbentuk karena adanya kristal asam urat dalam darah tinggi dengan peningkatan afinitas terhadap ribosil 5-fosfat. Adapun pencegahan dari dry atau GOT yang pertama yaitu dengan mengubah gaya hidup, contohnya dengan rajin berolahraga dan mandi teratur. Kedua, pengobatan dan penurunan tingkat asam urat. Yang ketiga, dengan mengubah pola makan yang sehat, contohnya dengan mengurangi asupan makanan berupa daging dan kentang. Adapun pengobatan dari dry atau GOT yaitu berupa kolkisin dan steroid. Gangguan metabolisme lemak. Gangguan metabolisme lemak yang pertama yaitu obesitas. Obesitas adalah penimbunan lemak dalam tubuh yang terjadi karena asupan jumlah makanan lebih besar daripada yang dapat digunakan tubuh untuk energi. B. Hiperlipidemia. Hiperlipidemia adalah suatu keadaan yang disebabkan karena adanya kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan kadar trigliserida dan kolesterol di dalam darah. Gejala hiperlipidemia yaitu satu, tanpa gejala. Ini biasanya terjadi pada saat awal-awal terjadinya hiperlipidemia. Kedua, nyeri abdomen berat. Ketiga, pankreatitis. 4, hipertensi. Dan 5, indeks massa tubuh. Pencegahannya yaitu dengan menghindari stres, menghindari makanan yang mengandung kadar kolesterol yang tinggi, dan berolahraga. Cara mengatasi hiperlipidemia yaitu dengan berhenti merokok, menambah porsi olahraga, mengkonsumsi obat penurun kadar lemak jika diperlukan, dan menurunkan berat badan jika mengalami kelebihan berat badan. Pengobatannya yaitu dengan niacin, asam nikotinat, kolestiramin, dan probukol. C. Defisiensi lemak. Penyakit akibat dari defisiensi lemak yaitu A. Marasmus. Marasmus sering terjadi pada bayi di bawah 12 bulan. Tanda khusus bayi menderita marasmus ialah kurangnya bahkan tidak ada jaringan lemak di bawah kulit, sehingga bayi seperti memakai pakaian terlalu besar ukurannya. Kwashiorkor masih menjadi masalah kesehatan balita di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, di mana asupan makanan sumber protein sulit didapat atau karena pemanfaatan sumber makanan kaya protein yang masih minim akibat kurangnya sebelumnya kekurangan nutrisi. Ketika sudah ditangani dengan baik, maka harus melakukan langkah-langkah pencegahan agar kondisi tersebut tidak terulang kembali. Kwashiorkor dapat dicegah dengan memastikan makanan cukup kalori dan kaya protein. Pedoman diet dari Institute of Medicine merekomendasikan bahwa 10-35% dari kalori harian berasal dari protein.
Untuk orang dewasa, sedangkan pada anak-anak 5-20% dan remaja 10-30% kalori harian harus berasal dari protein. Protein dapat ditemukan dalam makanan seperti makanan laut, ikan, udang, cumi, dan lain-lain, telur, daging tanpa lemak, kacang polong, kacang-kacangan atau produk olahan seperti tahu, tempe, biji-bijian. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.